Jokowi mendengar cerita tentang modal rakyat ini, bilang apa beliau? Waktu itu beliau sangat mengapresiasi ya. Cuma modal rakyat waktu itu masih tergolong kecil sebenarnya. Waktu itu mungkin total pendanaan yang sudah kita salurkan waktu saya ketemu Pak Jokowi itu baru sekitar 100 miliar. Sekarang udah hampir 10 triliun. Halo sahabat Postcard, ketemu lagi dengan acara Postcard ini. Hari ini saya kedatangan anak muda yang menurut saya sangat brilian, orang yang luar biasa banget ya. Kita sambut Wafa Taftazani. Thank you bro, sudah datang ke acara ini. Sama-sama bro Oscar. Senang banget bisa diundang ke sini. Ya. Thank you. Hari ini saya terus terang hari ini melihat profilnya Wafa, saya agak surprise nih, karena kita ketemu waktu itu kan di acara VCG. Betul. Wafa sebagai direktur divisi. Betul. Ya, kemudian saya pikir mungkin ini cuma tokoh di kripto. Tapi setelah saya buka-buka profilnya, ternyata sangat mengagetkan buat saya. Karena Wafa ini pernah di Shopee ya, Betul. pernah di Google, Betul. dan kemudian juga selain dari itu juga di Rans Entertainment. Betul. Ya. Dan kalau kita ulas lagi ke belakang, ternyata Wafa punya pendidikan di Cambridge University. Menurut saya sih jarang banget orang punya profil yang begitu luar biasa dan begitu complicated ya. Kompleks ya. Begitu kompleks. Rumit. Begitu rumit nih. Ya. Nah ini makanya hari ini saya mengundang Wafa ke sini pengen ngobrol-ngobrol nih. Apalagi Siap. Buat yang belum tahu, Wafa ini pernah duduk barengan sama Pak Jokowi satu meja. Boleh ceritain dikit dong, Wafa? Kok bisa sampai waktu itu duduk bareng sama Pak Jokowi? Gimana ceritanya? Kan langka itu kesempatan bisa duduk bareng sama Pak Presiden Jokowi. Iya, waktu itu 2019 kebetulan dapat kesempatan untuk sharing ke Pak Jokowi tentang startup yang waktu itu sedang saya bangun. Namanya Modal Rakyat. Modal Rakyat? Iya, fintech yang mempertemukan antara UMKM dengan masyarakat. Jadi ini seperti peer-to-peer ya? Peer-to-peer, betul. Ya. Terus katanya, kalau saya nggak salah ingat, Modal Rakyat itu salah satunya sempat disebut sebagai koperasi digital. Awal mulai koperasi digital. Ya. Itu startup apa itu ceritanya? Jadi sebenarnya konsep Modal Rakyat itu kita mempertemukan UMKM, seperti warung misalnya, warteg, dan lain-lain ya, toko pulsa, yang kesulitan mendapatkan akses ke pendanaan. Kita pertemukan secara digital dengan masyarakat, yang kemungkinan punya dana lebih, selain ditabung di bank, juga bisa digunakan untuk mendanai UMKM. Terus Pak Jokowi mendengar cerita tentang Modal Rakyat ini, bilang apa beliau? Waktu itu beliau sangat mengapresiasi ya. Cuma Modal Rakyat waktu itu masih tergolong kecil sebenarnya. Waktu itu mungkin total pendanaan yang sudah kita salurkan waktu saya ketemu Pak Jokowi itu baru sekitar 100 miliar. Sekarang udah hampir 10 triliun. Nih, buat Wafa 100 miliar itu kecil. Kan total pendanaannya. Betul. Itu waktu itu baru sekitar 2 tahun. Ya mudah-mudahan kalau Pak Jokowi lihat sekarang kita sudah tumbuh sampai total kita salurkan hampir 10 triliun ke UMKM. Sekarang sudah 10 triliun ya berarti ya? Iya, menyalurkan hampir. Bantuan ya? Pendanaan. Kemudian setelah itu sebelum berangkat, waktu itu setelah kerja di Google ya? Nggak lama ya? Iya, itu bersamaan dengan kerja di Google. Oh itu barengan malah? Barengan. Karena di Google itu kita boleh sambil kerja yang lain atau buat startup, asalkan tidak konflik, tidak competing. Buat teman-teman yang nggak tahu, kerja di Google itu salah satu pekerjaan yang the dream job kan? Betul. Banyak yang bilang begitu. Jadi katanya buat masuk ke Google itu nggak gampang, sangat nggak gampang. Ya, karena tesnya begitu rumit, begitu interaktif, kemudian begitu panjang. Lama. Tapi Wafa kerja di Google dan sudah keluar dari Google sekarang? Sudah. Ya, luar biasa sekali. Kenapa memilih untuk keluar dari Google yang dikatakan orang adalah pekerjaan yang sekali orang dapat itu selamanya nggak akan keluar? Jujur, saya juga waktu itu nggak tahu, Bro Oscar, kalau bakalan keluar. Karena memang betul saking nyamannya dan saking enaknya di sana, sempat kepikiran dulu kok, wah kayaknya saya bisa pensiun nih, sampai pensiun di sini gitu. Tapi ya namanya manusia ya, ternyata kita berubah juga gitu. Setelah 4 tahun, 5 tahun, apa yang saya kerjakan, ya mau mencari impact yang lebih direct lah ya. Mau mencari impact yang lebih direct, di mana kita bisa kontribusi lebih langsung, dan waktu itu tergelitik sama ya industri teknologi Indonesia.
pengen bantu ngembangin industri teknologi Indonesia aja gitu. Waktu itu di Google Indonesia atau Google Singapura? Jadi 4 tahun pertama di Google itu saya di tim YouTube Indonesia. Kemudian 1 tahun terakhir itu di tim Google Asia Pacific mengurusi kerjasama strategis. Saya ingat banget salah satu kunjungan saya ke kantor Google waktu itu yang di Singapura. Kantornya benar-benar buat saya impresi. Ya. Betul. Entertainment-nya, terus kemudian semua fasilitasnya. Lengkap. Seperti ini ya, semua bisa disediakan di dalam kantor itu gitu. Ada buat massage, manikur, pedikur, potong rambut. Bahkan mau tidur di situ juga bisa. Iya, mau tidur, mau mandi, yoga, makan. Tapi Wafa berani meninggalkan zona kenyamanan itu, kemudian mencoba usaha sendiri. Betul. Wah, itu perdebatan yang panjang juga sama keluarga. Luar biasa sekali. Dan sebelum di Google, itu ya, di Shopee ya? Iya, sempat di Shopee. 1 tahun lah. Shopee di Indonesia waktu Indonesia. Sebelum di IPO? Jauh sebelum IPO. Ya. Malah saya mungkin keluarnya terlalu awal. Kalau misalnya itu mungkin dapat sahamnya sedikit. Kalau keluarnya nggak secepat itu. Tapi kalau kita lihat habis dari Shopee ke Google sih, semua orang langsung merasa, oh pantas saja gitu. Iya, betul. Tapi dulu juga nggak ada yang menyangka ya Shopee bisa sebesar sekarang, Bro Oscar. Dulu juga pas saya pertama kali masuk ke Shopee, orang nggak ada yang tahu. Shopee itu apa? Karena memang baru launch saat itu. Dan sekarang menjadi salah satu luar biasa sih besar progresnya. Luar biasa banget. Aduh, sorry sebelumnya kepala saya agak pusing nih. Ada yang punya obat nggak? Oh, udah Pak, nanti saya beliin di ini aja Pak, farmaco.com. Oke, ya, ayo tolong beliin deh. Saya lupa makan siang nih. Ya. Yuk, Wafa kita gabung lagi ke cerita tentang Wafa nih. Nah, kemudian saya dengar Wafa ini salah satu yang dapat beasiswa LPDP. Iya, betul. Di S2 di Cambridge ya nggak salah? Iya, betul. Itu kan LPDP beasiswa yang benar-benar pilihan ya, untuk anak-anak pilihan. Iya. Ceritanya gimana itu sampai bisa dapat? Karena teman saya tahu benar teman saya itu berusaha dapetin LPDP, IPK-nya bagus banget, tapi nggak bisa tembus-tembus. Iya, bahkan ini dapat di Cambridge. Iya. Memang LPDP ini kadang suka ada salah persepsi, dianggapnya beasiswa untuk yang tidak mampu. Sebenarnya LPDP itu tidak melihat apakah kita mampu atau tidak. Dia memang benar-benar melihat dari kemampuan, skill set dan prestasi. Di bawah LPDP ada program afirmasi yang memang itu untuk yang di daerah tertinggal, kemudian terluar dan lain-lain. Waktu itu sih nggak ada yang spesial. Saya apply biasa aja, bro, online, submit dokumen. Tahun berapa itu? Itu tahun 2015 awal. Sebelum Shopee ya? Iya. Karena saya kerja di Shopee setelah lulus dari Cambridge. Dan waktu itu uniknya udah keterima di Cambridge, tapi belum tahu nih akan dapat beasiswanya atau enggak. Jadi sempat deg-degan, ini uangnya dari mana bayar ya? Karena kuliah di Cambridge itu mahal banget gitu. Mahal banget. Mahal banget. Udah sempat universitas termahal itu. Iya. Waktu itu dihitung-hitung bisa lebih dari 2 miliar biayanya. Cuma buat kuliah doang. Udah ngomong ke orang tua, nggak apa-apa nanti bisa jual aset ini itu. Waduh, kok jadi nyusahin orang tua gini ya? Tiba-tiba beberapa hari kemudian dapat pengumuman dari LPDP, ya, bersyukur banget. Jadi bukan karena koneksi, bukan karena apa, benar-benar pure skill set-nya dihargai ya? Saya nggak kenal siapa-siapa waktu itu. Di LPDP nggak kenal siapa-siapa. Kan sekarang taunya Wafa ini kan luar biasa, dari mana, lulusan dari mana, dipikir Wafa ini koneksinya dari awal luar biasa gitu. Itu setelah semua itu. Setelah semua itu Iya, ya? jadi kadang-kadang mungkin itu yang nggak banyak orang lihat ya, gimana kita, mungkin Bro Oscar juga sama. Bisa sampai di titik seperti sekarang, kan dari awal banyak yang kita kerjakan yang orang nggak ngelihat. Ya kan? Susahnya, gagalnya, sulitnya, tantangannya. Orang taunya pada saat kita sudah mencapai titik tertentu. Dan kemudian ada asumsi privilege biasanya kan. Semua itu didapatkan karena ada ini itu. Padahal kan nggak seperti itu. Gitu. Wafa nggak ada privilege khusus di awal-awal? Bisa dibilang nggak ada sih, Bro Oscar. Karena orang tua dari kalangan A, B sih. Bisa dibilang middle class lah ya. Middle class. Jadi bukan yang benar-benar anak konglomerat, bukan ya? Enggak. Kan namanya keren banget nih, Wafa Taftasani. Enggak. Saya bukan dari keluarga konglomerat, bukan dari keluarga dengan nama belakang yang semua orang tahu gitu-gitu. Pejabat bukannya? Bukan. Oke. Ya, siap. Jadi privilege-nya benar-benar dari bekerja keras dari awal ya? Yes. Ya tentunya, tapi kita juga nggak boleh memungkiri semua karena kita sendiri nggak ada dukungan orang tua. Pasti dong, orang tua kan pendukung kita yang pertama ya. Betul. Jadi itu semua ya perlu kita akui juga. Sehebat itu boleh tahu nggak sih S1-nya dari mana sih? Saya S1 di Unpar, Bandung. Di Bandung ya? Oke, jadi
Bukan dari luar negeri ya? Bukan dari luar negeri. Bukan dari kampus top negeri juga. Aslinya dari Bandung memang? Enggak, saya dari Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung buat Kos di kuliah. Bandung, benar. Oke. Banyak yang bilang, katanya kalau kuliah itu sebaiknya tuh memang harus keluar dari rumah. Benar nggak Setuju. menurut Bapak? Setuju. Kenapa? Karena keluar dari rumah itu life changing experience sih. Oke. Saya ingat waktu itu kuliah itu di Unpar umur 16 tahun. Dan itu umur 16 tahun keluar dari rumah, seumur hidup kan tinggal sama orang tua. Ya. Terus tiba-tiba harus tinggal sendiri, itu banyak growth di situ. Oke. Ya mulai dari hal yang simple ya, kayak cari tempat laundry sendiri gitu kan. Atau kayak Belajar untuk makan mandiri sendiri. berarti Iya, belajar buat mandiri gitu. Beli apa-apa sendiri, kalau sakit cari obat sendiri. Itu lumayan life changing sih. Oke. Ya. Dan setelah itu balik, udah tinggal sendiri di Jakarta. Jadi dari umur 16, saya udah nggak tinggal sama orang tua. Meskipun ya deket gitu, rumah orang tua deket di Jakarta juga. Oke. Cuma udah mandiri. Begitu kerja, masih tinggal orang tua lagi atau nggak? Enggak, langsung kebetulan waktu itu dapat pekerjaan yang bagus juga, jadi bisa sewa apartemen sendiri. Oke. Yang di Shopee itu? Bukan, di bank. Saya bank? sempat di salah satu Di bank apa? bank dari Jepang, MUFG Oke. namanya. I see. Dulu di CIB ya, Corporate and Investment Banking. Berarti bisa dikatakan pasti IPK-nya bagus dong kalau bisa masuk bank. Lumayan, not bad. Nggak Makanya sebagus orang istri kalau saya bilang, sih. Makanya orang kalau bilang kalau kuliah harus benar-benar kalau bisa maintain nilainya juga terbagus Iya. supaya karirnya lebih gampang ya. Betul, setuju. Nah itu mitos yang suka salah kaprah. Katanya IPK nggak ngaruh dan lain-lain. Sebenarnya bukan IPK nggak ngaruh, tapi IPK itu just a start. Kalau kita cuma punya IPK, nggak ada yang lain, nggak akan bisa kemana-mana. Tapi IPK penting ya. Tapi IPK itu jadi batas bawah buat banyak hal. Ya termasuk beasiswa, kantor, dan Betul. gitu. Saya kalau lihat dari pengalaman hidup saya ya, saya ini kan salah satu yang S1-nya IPK-nya kurang bagus. Karena saya dulu termakan dogma kalau IPK tuh nggak penting gitu. Betul, iya. Nah, Sampai tapi- sekarang masih banyak. Iya, itu pengalaman saya. Ternyata kalau IPK kita nggak terlalu bagus, karir kita mulainya lebih susah, Betul. lebih berat. Betul. Nah, oleh karena itu saya juga menyayangkan sih, kenapa waktu saya dulu kuliah nggak fokus kuliah gitu. Malah saya sibuk trading ini, trading itu, lain sebagainya. Tapi ya ada positifnya juga. Ada positifnya, Ada positifnya. iya. Cuma secara karir lebih susah mulainya. Betul. Tapi kan kalau Bro Oscar mungkin nggak fokus kuliah karena ada pengalaman trading dan lain-lain. Jadi itu kan itu juga skill set yang mempersiapkan untuk sampai ke titik sekarang. Orang kan banyak berasumsi sekarang, oh nggak ngaruh nih IPK, terus jadi malas-malasan, malah dia main gitu kan. Dia party. Kalau misalnya nggak fokus kuliahnya karena kerja atau usaha, menurut saya itu very fair, very valid. Ya. Iya. Kemudian setelah dari, berarti waktu kerja di bank itu berapa lama? 3 tahun setengah. 3 tahun. Terus kemudian masuk ke Shopee itu ya? Kuliah dulu. Kuliah dulu. Iya, kuliah jadi dulu. keterima di Cambridge dan dapat beasiswa itu pas lagi kerja di bank. Oke. Nah, sekarang kalau kita bandingin nih, kuliah di dalam negeri dan di luar negeri. Menurut selain dari kualitas pendidikannya ya, pengalaman hidup yang kira-kira positifnya kuliah di luar negeri apa sih? Oh, banyak banget. Pertama kan kalau di Indonesia kita terbiasa familiar dengan orang-orang dan budayanya. Oke. Di Cambridge bisa dibilang saya triple minority. Dari Asia, Ya. minoritas. Muslim, Ya. minoritas. Kemudian beasiswa, minoritas. Sedangkan kalau di sana rata-rata orang Inggris, kulit putih, dan dari agama lain, misalnya Kristen atau Katolik atau Anglikan, dan mereka rata-rata self-funded. Ya. Jadi kan mereka datang dari latar belakang yang kaya gitu ya Pak ya. Lifestyle-nya kita harus adjust, kita harus bisa tolerate dan lain-lain. Itu luar biasa sih. Ya. Menjadi minoritas itu sesuatu yang itu ya, ada suatu pengalaman gitu ya. Pasti, Ya. pasti. Saya sih merasakan karena dari lahir saya minoritas. Betul. Jadi bisa berempati kan Pak. Jadi bisa berempati kita kalau misalnya kita ada di lingkungan seperti itu gitu. Katanya sih waktu di Inggris kemarin itu sempat LDR ya, Sempat apa? long distance. Iya. Kok tahu? Saya dengar gosip. Oh gitu. Bisa ada gosip kayak gitu ya? Iya. Betul. Sama Betul. istrinya sekarang. Betul. Yang sekarang, alhamdulillah. Oke. Terus kemudian ceritanya gimana kok istri? Dia kan cukup lama ya di Inggris ya. Iya, hampir 2 tahun. 1,5 tahun. Oke. Kemudian setelah pulang langsung nikah? Oh enggak. Setelah pulang baru sekitar 2 tahun kemudian kita baru nikah. Oke. Saya meniti karir dulu di Google tuh. Setelah sudah kayaknya nyaman, stabil, baru waktu itu berani. Oke. Ya. Terus kemudian kita mulai bahas sedikit sih masalah bisnis nih. Nah, kemudian setelah itu kan keluar dari Google buat modal rakyat. Iya.
sekarang nama Wafa tuh sangat terafiliasi dengan Rans Entertainment. Oh gitu ya? Karena VCG. Betul. Ya, kalau kita bicara industri kripto itu kan Wafa dikenalnya di VCG kan sebagai chairman daripada VC Gamers lah. Betul. Kan kalau kita bahas sedikit tentang VC Games ini, VCG. Nah, token VCG ini terkenal banget berafiliasi dengan Rans. Nah, kapan nih mulai kenalan sama Rans? Kalau kenalan sama Rans dan Raffi itu waktu saya kerja di YouTube. Karena saya yang membantu mengurusi channel YouTube-nya Rans waktu saya di YouTube dari situ. Dan kemudian ketika keluar dari Google masih terus berlanjut kerjasamanya dengan Raffi, dan kemudian memang waktu itu kita explore beberapa kesempatan kerjasama dan salah satunya saya membantu Rans untuk mendirikan anak perusahaan venture capitalnya, Rans Ventures, yang kemudian invest salah satunya ke VC Gamers. Gitu historinya. Ya, jadi kalau saya dengar, saya pikir dulu awalnya Mas Raffi sama Mas Wafa ini ada saudaraan atau gimana, itu nggak ada ya? Oh nggak. Profesional ya? Iya profesional. Kalau di VCG apakah Wafa ini ada sahamnya atau murni profesional? Saya pemegang saham tapi minoritas. Kalau di jadi bisa dikatakan benar-benar fighting buat VCG, benar-benar fight ya? Betul. Karena itu salah satu pemegang saham kan? Betul. Nah kalau VCG ke depannya rencananya gimana sih, Mas Wafa? Ya, kalau VC Gamers kita fokus pada gaming industry, Bro Oscar. Kita udah ada produk marketplace yang sekarang live. Buat teman-teman yang mau top up game-game gitu kan, currency, diamond, dan lain-lain, voucher, itu bisa di VC Gamers Marketplace. Kita kan udah close seed funding kita tahun ini. Rencananya mungkin 1 tahun ke depan, atau mungkin 2 tahun, tergantung market, kita akan raise series A kita. Dan sebenarnya kalau melihat dari produk market fit-nya, kita semua udah ketemu. Kita udah tahu nih apa yang customer kita mau, apa yang user kita mau. Tinggal kita scale. Gitu. Saya terus terang ya, pertama kali saya kan di CEO Indodax ya. Saya pertama kali dengar adanya token lokal, bikin game gitu, saya tuh agak skeptis pada awalnya. Betul. Saya agak skeptis karena saya pikir, wah jangan-jangan Raffi mau bikin pump and dump token gitu. Ya, mana waktu itu saya belum tahu profilnya Wafa begitu serius gitu kan. Betul. Saya pikir, jangan-jangan ini proxy-nya Raffi nih. Proxy kan banyak kan yang orang yang bikin token lokal, bikin sebulan up and down, hilang dari peredaran. Betul. VCG tapi projectnya serius ya berarti ya? Iya. Nah ini persepsi di industri yang memang harus kita sama-sama ubah ya, bro ya. Apalagi setelah kejadian kemarin FTX dan lain-lain kan. Dan memang kebanyakan project tidak di-manage dengan baik gitu. Tapi kalau kita memang running VC Gamers sebagai startup, sebagai company gitu. Extension ke Web3 sebagai crypto project. Tapi kan kita pada dasar adalah company. Kita holdingnya di Singapura. Jadi kita mengikuti semua corporate governance yang diwajibkan oleh otoritas terkait gitu sebagai company. Dan kita juga raise funding bukan dari venture capital sembarangan, kita raise funding dari Binex dari Jepang, dan itu due diligence-nya luar biasa. Jadi memang kita niatkan VC Gamers ini sebagai project jangka panjang. Jadi kita waktu kita bicara VC Game itu kita nggak bicara project yang tujuannya mengambil uang dari masyarakat, bikin token gratisan, kemudian langsung diperdagangkan di Indodax, bukan seperti itu ya? Sama sekali nggak. Bisa dicek sendiri di LP kita, ya kan? Kita nggak pernah tarik, kita nggak ada rug pull. Kita pun juga membiasakan komunikasi yang baik. Jadi kita nggak pernah menjanjikan harga akan naik, nggak pernah mengajak membeli, selalu meminta orang untuk melakukan research sendiri, dan selalu menekankan kalau ini adalah company yang sedang dibuild. Dan company tidak dibuild over 1 atau 2 tahun, ya kan? Seperti Bro Oscar juga mengalami membangun Indodax dari awal dan lain-lain. Itu memakan waktu dan membutuhkan kerja keras. Makanya kita pengen sama-sama mengubah persepsi. Kalau kripto ini bukan cara buat cepat kaya. Selama orang masih melihat kripto sebagai cara cepat kaya, akan ada sisi sebaliknya, yaitu orang yang akan melakukan pump and dump, gitu kan? Nah itu yang harus kita sama-sama ubah biar lebih sehat industrinya. Kalau Oscar, udah datang obatnya. Udah datang ya? Cepet banget ya? Di websitenya. Thank you. Sorry ya. Boleh juga nih, saya juga sering pusing. Iya. Cepet banget mereka kalau kantor online. Wah nanti habisnya saya minum obatnya deh. Iya Pak. Mantap. Terus saya jadi agak berkurang pusingnya karena mendengar bahwa VCG project yang bagus di Indonesia. Ya, saya mau tanya sedikit lagi nih tentang VCG. VCG itu cara make money-nya gimana sih? Apakah make money sekarang atau nggak make money sama sekali? Kita make money. Make money ya?
setiap transaksi yang terjadi di platform VC gamers, entah itu Web 2 atau Web 3, itu kita akan ada ambil komisi. Dan itulah sumber pemasukan perusahaannya. Okay. Sejauh ini BIP-nya perkiraan berapa lama? Berapa tahun? Kalau semua lancar, nggak ada kejadian-kejadian aneh lagi di industri gitu, insya Allah mungkin tahun depan, sebelum pertengahan tahun kita bisa break even. Oh ya? Iya. Bisa break even dalam setahun? Insya Allah. Wow. Sebenarnya juga tergantung dari seberapa cepat kita mau grow. Nah, sih. Ya kan? Karena kan pertumbuhan revenue dan profit itu kayak gas sama rem. Betul, ya. Kita kejar revenue, profit turun. Kita kejar profit, revenue turun. Jadi kita harus cari balance-nya di mana. Gitu. Wow. Saya benar-benar nggak nyangka sih. Saya pikir VCC masih bakal 4 tahun lagi, 5 tahun lagi baru break even. Kan kebanyakan proyek-proyek kripto seperti itu ya. Tuh. Tapi ternyata dalam setahun bisa dikejar sampai jadi break even tuh luar biasa banget. Ya. Kuncinya sebenarnya apakah yang kita buat itu masyarakat memang membutuhkan. Menurut saya, bro. Kalau VC Gamers dari awal sebelum kita masuk ke industri Web3, kita udah ada sebagai komunitas dan marketplace game. Oke. Jadi company sudah berjalan selama 6 bulan, baru kemudian kita Web3 produknya muncul. Jadi bukan bikin token, kemudian tokennya laku, baru bikin software. Uangnya dari masyarakat digunakan untuk membangun project, bukan seperti itu ya. Justru sebaliknya, karena kita sudah mendapatkan pendanaan dari institutional investor, baru kemudian kita mengenalkan produk kita ke masyarakat. Gitu. Jadi uang yang kita raise itu bukan digunakan hanya untuk kepentingan project, tapi kita juga ada dukungan dari institutional investor. Menarik banget. Kemudian selain daripada VCC, saya dengar kan belakangan ini Wafa terkenal sebagai buat sebuah startup baru yang dalam waktu sangat singkat berhasil mencapai valuasi lebih dari $100 juta ya. Bener nggak sih? Iya, betul. Namanya UpBanx ya? UpBanx. Ya. Bener ya, UpBanx ya? Betul. Ya. Itu ceritanya gimana kok sekarang kemarin bikin VC Gamers, kemudian sekarang bikin UpBanx, ya itu tadi 2 perusahaan sekaligus jalan atau? Iya, ini 2 perusahaan yang benar-benar berbeda, tapi memang saya sebagai CEO di UpBanx dan pemegang saham mayoritas. Kalau di VC Gamers saya sebagai chairman di board dan pemegang saham minoritas bisa dibilang. UpBanx intinya adalah kita fintech platform untuk konten kreator, gitu, yang memecahkan masalah pendanaan di ekonomi kreatif. Tapi ini nggak ada konflik ya antara 2 perusahaan ini ya? Oh, nggak ada, karena benar-benar di area yang berbeda. Satu di game, satu di financing. Tapi kalau kita bicara dunia startup, memang banyak banget talent-talent yang membuat startup beberapa sekaligus ya. Bahkan Elon Musk pun terkenal. Kalau dia sih udah. Di mana hampir semua unicorn dia ada gitu kan ya. Sekarang di Twitter juga. Luar biasa. SpaceX, Twitter, SolarCity, Tesla, apalagi dia. Luar biasa banget ya. Awalnya dari PayPal ya. Elon Musk luar biasa. Terus kemudian kembali ke UpBanx ini. Awal mulanya dari mana ceritanya? Kok sudah nyaman banget, sudah punya VC Gamers, kemudian ada modal rakyat, terus kemudian lain sebagainya. Kemudian kepikiran untuk bikin UpBanx gimana ceritanya? Sebenarnya inspirasinya waktu saya kerja di YouTube, Bro Oscar. Karena kan di YouTube saya ketemu banyak influencer, kreator. Sekarang Bro Oscar jadi influencer juga nih, gitu kan. Ternyata salah satu permasalahan mereka itu adalah kalau dapat deal endorse, itu bayarnya suka telat. Kayak gini ya? Ini mungkin bayarnya cepet nih, waktu. Tapi banyak, apalagi kalau influencernya nggak punya leverage gitu ya, dia nggak bisa nego, dia nggak bisa bargain, atau dia dapat delay dari agency, itu bayarnya pasti telat, bisa 3 bulan, 4 bulan. Sedangkan mereka udah harus bayar sewa sekarang, bayar gaji karyawan sekarang, bayar kebutuhan sekarang, dan lain-lain. Nah, kita mau memecahkan masalah itu, biar gimana industri ini tuh nggak ada masalah cash flow yang kecekek lah istilahnya. Nah, itu yang kita solve. Karena kalau kita lihat industri kreatif itu, biarpun yang kelihatan bicara cuma 2 orang gini, di belakangnya ada banyak orang nih. Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Ada 8 orang nih. Ada 8 orang. Belum value chain di belakangnya lagi. Betul, kan. ya. Equipment, terus nanti agency, brand, dan lain-lain. Kan. Jadi itu masih berhubungan dengan dunia kreatif ya? UpBanx? Iya. Kita memang spesifik untuk ekonomi kreatif. Karena saya percaya Indonesia ini engine-nya itu ekonomi kreatif sebenarnya. Itu valuasinya sampai berapa kemarin? Terakhir kemarin $150 juta. Oke, $150 juta. Itu pendanaan round-nya berapa besar sih? Kemarin sekitar $5,5 juta. $5,5 juta. Iya. Oleh berbagai visi ya? Oleh berbagai visi. Dalam negeri dan luar negeri? Kebanyakan luar negeri, tapi ada beberapa yang masuk dari dalam negeri juga. Ya sih.
Sangat luar biasa, Mas. Di situ sebagai direktur juga? Ya, direktur. Sejauh ini kalau kita bicara ABX ya, mencapai 150 juta dolar valuasi itu atau berapa triliun rupiah dalam waktu berapa lama? Biasanya kan orang mencapai valuasi itu kan dalam waktu 3 tahun, 4 tahun ya. Kalau kita bicara Indodax, kita mencapai valuasi lebih dari 100 juta dolar itu kan setelah kita berjalan lebih dari 4 tahun, 5 tahun. Kalau di ABX? Kemarin itu sekitar 9 bulan. Kurang dari setahun? Iya. Di Indonesia selain ABX yang mencapai secepat itu nggak banyak kan ya? Saya nggak tahu. Sangat cepat loh itu. 9 iya, bulan tergolong cepat. 150 juta dolar. Iya. Kalau menurut saya saya dapat penghargaan Muri dia. Tapi menurut saya ini juga berarti signal of confidence, Bro Oscar, dari investor luar terhadap ekonomi kreatif Indonesia. Karena kan valuasi itu representatif bukan hanya dari founder dan company ya, tapi juga market yang di-serve. Betul. Ya kan? Dan ini ya function dari seberapa confident mereka terhadap ekonomi kreatif Indonesia berarti. Dan menurut saya kita semua perlu bangga sih sama itu. Salah satu proyeknya ABX yang diingat banget sama Wafa yang berkesan apa salah satunya? Wah banyak ya. Mungkin saya nggak bisa bicara spesifik karena kan terkait dengan privacy dari user atau customer. Tapi ekonomi kreatif Indonesia ini luar biasa lah. Luar biasa. Salah satu yang kita kerjakan, salah satu agency lah yang kerjasama langsung dengan platform besar, platform global gitu. Nah mereka butuh cash flow support tuh gitu kan karena kan proyeknya besar. Itu kita bantu. Itu sangat-sangat oke lah. Dan kita juga kerjasama dengan berbagai talent management, creator network, ya kan, untuk kita bisa memberikan akses pendanaan ke influencer-influencernya, yang sebelumnya mereka nggak pernah kebayang bisa dapat, gitu. Jadi itu juga impact yang saya rasakan luar biasa. Ini ada hubungannya dengan Rans Entertainment nggak sih? Investor sama seperti VC Gamers. Jadi Bro Raffi melalui Rans Ventures itu mereka kapasitasnya adalah investor di Upbanks dan VC Gamers dan ada beberapa startup lainnya juga. I see. Jadi salah satu yang kemarin mendukung fundraising-nya itu ya? Yes, betul. Oke. Terus kalau kita bicara sedikit tentang tadi kan kita lihat bahwa Wafa itu aktif di blockchain ya, terus aktif di dunia startup nih. Yeah. Kalau pandangannya tentang Web3 gimana? Menurut saya Web3 ini masa depan Web3. Iya, sebenarnya menurut saya Bro Oscar, kita nggak akan kembali lagi ke dunia Web tuh. Menurut saya Web3 ini udah inovasi yang sama impact-nya seperti internet awal-awal di tahun 90-an. Jadi bukan cuma sekedar hype ya? Bukan. Yang membuat hype itu kan mungkin lebih ke project-projectnya yang kemudian riding the wave gitu ya, riding the wave. Dan kemudian dikotomi antara tech crypto dan money crypto kan juga menjadi pertanyaan kan dan lain-lain. Tapi kalau secara fundamental teknologinya sendiri, blockchain, open distributed ledger, governance proposal based on community voting dan lain-lain, itu menurut saya mekanisme-mekanisme yang sulit untuk di reverse gitu. Jadi dunia menurut saya akan meng-embrace ini secara perlahan, secara keseluruhan gitu. Kedepannya apakah ABX dan VC Gamers akan mengarah ke Web3 juga? Kalau VC Gamers kan memang sudah di Web3 ya. Kalau ABank sampai saat ini kita masih fokus di traditional financing, traditional dalam tanda kutip sebenarnya fintech. Karena itu license ya, license. Betul. Kita bekerja sama dengan fintech yang sudah memiliki license dari OJK. Dan sebenarnya kan kalau soal financing sekarang di Indonesia masalahnya masih berkutat di masalah-masalah fundamental, akses ke pendanaan, gitu kan. Belum soal governance, belum soal transparansi, belum soal efisiensi seperti yang banyak dibahas di dunia blockchain. Gitu. Jadi kita masih melihat opportunity-nya Upbanks ini di Web2 sebenarnya. Ini masih sangat besar masalahnya untuk di-solve. Saya juga mau tanya satu pertanyaan nih ke Wafa ya. Kan ada mitos nih, katanya kalau bikin startup, bikin bisnis, itu kita harus burning besar-besaran dulu, baru bisa kelihatan untung, baru usaha berkembang. Betul. Menurut Wafa, setuju atau nggak setuju? Apakah sebenarnya usaha itu bisa dimulai dari kecil-kecilan bootstrap atau memang selalu harus cari investor? Menurut saya at the end of the day kita harus menentukan apakah kita mau grow atau kita mau profit. Oke. Ya. Bapak tipe yang mana nih? Kalau saya lebih cenderung ingin grow. Gitu. Jadi bukan berarti saya nge-burn abis-abisan. Tapi profitability level itu bisa di-maintain di level yang balance. Asalkan kita bisa terus grow, terus learn,
bisa terus serve more customers kan, kita bisa deliver more value gitu. Selama itu kita bisa jaga level profitability, menurut saya itu bisa diterima gitu. Jadi ya mitos kalau kita harus burn mungkin nggak seperti itu juga, tapi juga ada pandangan bisnis itu harus profit terus, harus mengekstrak value terus dari ekonomi gitu kan. Itu saya juga nggak terlalu setuju juga gitu. Jadi menurut saya ada kalanya di mana kita grow, di mana kita extract value, di mana kita create value, itu ada timingnya masing-masing. Jadi harus balance ya. Harus balance. Ya, nggak harus selalu bootstrap, tapi juga bukan berarti harus burning besar-besaran. Betul. Ya, karena kalau terlalu burning malah akhirnya fundraising berikutnya terlalu susah kan? Betul. Dan kita menciptakan habit yang kurang sehat juga sebenarnya di ekonomi. Karena tiba-tiba cashback ini itu, ya kan, gratis ongkir ini itu, dan lain-lain subsidi-subsidi yang tidak terlalu sehat sebenarnya untuk fundamental perusahaan. Di 2 startup saya, di Upbank dan VC Gamers, kita nggak pernah subsidize apapun dari awal. Kita nggak pernah. Kalau di modal rakyat ada subsidize? Nggak ada juga. Nggak ada juga ya? Kita udah start charging customer from day one. Wow. Jadi kita udah starting to make money from day one kita operate. Karena kita mau membentuk behavior yang sehat sebenarnya, lebih sehat di masyarakat. Gitu. Kalau sekarang kan kita lihat Wafa sukses nih, semuanya baik-baik aja. Tapi pernah nggak sih bikin usaha apa atau startup apa yang gagal? Oh banyak. Ada ya? Ada. Saya memang suka cari uang dengan berbisnis sebenarnya dari dulu. Ya mulai dari simple-simple ngajarin les bahasa Inggris gitu kan pada saat pas kuliah. Kebetulan waktu itu pas zaman kuliah internet kosan saya cepet. Jadi saya sempat buka bisnis jasa download. Jadi kalau yang kosannya internetnya pada lama bisa numpang download di kosan saya gitu. Bayar. Kayak semua orang per service. Ya. Saya juga pernah jualan jasa download soalnya. Saya dulu jualannya lewat Kaskus. Iya, makanya. Itu makanya ya saya suka bisnis lah dari awal. Terus sempat coba bikin desain interior juga firm. Desain buat bantu klien bangun rumah, kantor, dan lain-lain. Sempat sama teman-teman bikin properti juga, bisnis properti, dan lain-lain. Ada yang jalan, ada yang enggak, ada yang tanggung, jadi kita tutup, dan lain-lain. Tapi ya banyak lah ngerasain. Tapi jodohnya lebih banyak di digital ya, berarti ya, so far? Iya, karena justru waktu itu makanya yang agak mengubah jalan hidup saya, pulang dari Cambridge, melihat teknologi industri di Indonesia waktu itu berkembang sangat cepat, saya banting setir. Tadi awalnya pengen balik kerja bank lagi, untung enggak. Kalau balik bank lagi, kita ketemunya di bank pasti ya? Iya, makanya. Beda lagi. Nah itu makanya semua belajar nih sama Wafa. Nah kemudian kalau kita bicara teknologi ya, banyak bilang kalau teknologi itu suksesnya paling cepat. Ya, itu, menurut Wafa gimana? Apakah orang kalau mau sukses cepat harus di teknologi atau enggak? Sebenarnya enggak juga. Karena teknologi kan pada dasarnya dia lebih ke infrastruktur kan. Tetap apapun yang kita buat, kita kerjakan itu kan harus deliver value ke user atau ke customer. Teknologi cuma istilahnya jalan tol supaya value ini bisa di-deliver secara masif dengan sangat cepat, instan, dan lain-lain kan. Tapi sebenarnya value yang buat di-deliver ke user customer-nya fundamentalnya kan sebenarnya sama dengan bisnis biasa, Pak. Gitu. Jadi tanpa teknologi pun kalau asalkan kita bisa deliver value untuk orang lain, itu pasti bisa jadi sesuatu. Yang penting itu kita memberikan value yang sesuai dengan yang kita kuasai dan orang lain mau membeli value itu ya. Betul. Ya, people willing to pay for it. Sekarang banyak orang yang memaksakan diri gitu. Karena dengar semua serba teknologi, semua bisnisnya di teknologi. Harus jadi startup, ya, harus jadi teknologi. Nggak tepat ya itu ya. Harus bikin app, harus bikin web. Saya ngelihat apalagi orang-orang yang sudah lebih senior dari kita, banyak yang memaksakan diri ke teknologi. Yang justru malah pada akhirnya membuat bisnis konvensionalnya goyang gitu. Iya. Menurut saya penting juga untuk mengetahui batasan-batasan kita. Kalau saya selalu menyadari batasan diri saya apa aja gitu. Kalau sekarang, saya nggak bisa ini, saya nggak tahu ini, saya nggak ngerti ini. Kita harus work with people who are smarter than us. That's the point kan. Kita growing our company. Terus kemudian saya pengen tanya nih, pertanyaan agak melenceng sedikit. Kan ini lagi rame nih, orang-orang ngomong kalau kita ini suatu kali bakal mungkin tinggal di luar planet, di luar atau bahkan di bulan atau di Mars atau dimanapun lah. Ya. Kalau Wafa gimana nih kalau dia? Melenceng banget. Iya melenceng banget ini. Saya juga nggak tahu nih yang buat kontennya siapa ini. Parah nih skripnya nih. Titipan ini pasti. Titipan Elon Musk nih. Jangan titipan Elon Musk ini ya. Nah ini Wafa kalau orang-orang yang sukses itu diajak tinggal di luar planet, dari Wafa gimana nih? Mau ya? Iya.
mau. Ya. Karena ini one way ticket ya? One way. Tergantung keadaan keluarga saat itu sih. Tapi saya setuju dengan pandangan dan prinsip kalau ya manusia nggak bisa cuma tinggal di satu planet aja, Bro Oscar. Oke. Nggak ada risk management-nya kalau kayak gitu kan. Kita dua-duanya di dunia finance, jadi kita ngerti risk management itu penting. Sebagai species, kita nggak bisa tinggal cuma di satu planet sebenarnya. Kayaknya kalau lihat profilnya Wafa, lain sebagainya, Wafa ini tipe yang sangat menyukai tantangan ya? Ya. Bahkan ditantang tinggal di luar planet, di luar bumi pun Oh iya, masih consider ya? masih consider. Wow. Saya ternyata masih kurang adventurous. Ya, iya. Ya, kalau harapannya apa sih sebenarnya ingin dikejar sama Wafa? Kalau saya sebenarnya nggak berharap lebih banyak untuk diri saya sih, Bro Oscar. Buat happy itu saya sebenarnya nggak perlu punya banyak-banyak dan nggak perlu neko-neko lah. Oke. Saya udah happy dengan Keadaan yang sekarang gitu. Tapi lebih pengen grow more people sebenarnya. Oke. Karena the way I see it now, kalau saya grow VC Gamer, saya grow Upbank, saya grow Modal Rakyat, bantuin Bro Raffi grow Runs, itu more people bisa grow juga yang ada di dalam ekosistem itu. Makanya katanya Wafa masih ngajar ya sampai sekarang ya? Iya, sekarang saya ngajar juga. Ngajar di mana? Di UI. Ngajar di UI ya? Iya. Wow. Sebagai apa? Dosen entrepreneurship Wow. untuk S1. Di tengah semua kesibukan memimpin berbagai perusahaan masih mengajar di UI ya? Saya sempatkan 2 jam seminggu lah untuk bisa sharing ke teman-teman di UI. Jangan-jangan lagi belajar S3 juga? Oh, belum ada rencana. Belum ada waktunya kalau buat S3. Puyeng tuh. Katanya kalau S3 itu salah satu yang harus benar-benar mendedikasikan waktu ya? Wah, S3 itu butuh paling nggak 4 tahun, Bro Oscar. Dan itu komitmen luar biasa. Ya. Saya belum tahu tuh masih kuat atau enggak. Kalau dulu kita kalau misalnya belajar di S1, S2, terus kemudian sekarang ngajar, ada nggak sih perbedaannya waktu zaman kita kuliah sama mahasiswa yang sekarang? Ada banget. Ada banget. Bedanya apa ini? Dari segi attention span deh. Sekarang kalau generasi sekarang itu cenderung attention span-nya lebih pendek ya. Oke, mungkin karena pola medianya juga beda. Iya. Kalau kita kan dulu baca buku ya. Baca buku, nonton TV yang linear kan. Sekarang kan swipe TikTok kan. Yeah. Dan cepet gitu loh. Jadi attention span mereka juga pendek. Jadi sebagai pengajar kita harus bisa continuously keeping them engaged gitu. Kalau enggak they will lose us and we will lose them. Itu tantangannya menurut saya. Dan saya percaya banget di UI ini Wafa pasti salah satu dosen yang dikejar-kejar sama para bapak mahasiswinya. Aduh, istri saya nonton nggak ya? Pantesan nelfon tadi. Parah nih Bro Oscar. Istrinya jangan marah ya. Saya dengar istrinya galak soalnya. Bercanda bro, bercanda. Bercanda ya. Kalau tipsnya untuk teman-teman yang pengen investasi dan buka startup ada nggak, Wafa? Start small sih. Jangan muluk-muluk dan lihat permasalahan di sekitar aja sebenarnya. Lihat masalah yang ada di sekitar, yang sehari-hari kita lihat, opportunity apa yang kita bisa capture di sana. Satu itu. Kedua, jangan cepat nyerah. Karena gagal itu pasti sih. Jadi percuma kalau kita takut gagal, karena gagal itu pasti. Katanya kalau kita nggak nyoba malah sudah pasti gagal gitu kan? Iya, betul. Justru malah kalau menurut saya mental kita itu harus dibiasain gagal. Dibiasain malu, dibiasain gagal, dibiasain salah, biar kita nggak ngerasa kita takut ketika harus menghadapi semua itu. Gitu. Karena itu pasti kejadian sih dalam usaha. Kalau tipsnya buat dapat investasi, kan Wafa sudah buka berbagai perusahaan, semua dapat investasi nih. Tipsnya apa sih bisa begitu sukses? Sebenarnya pertama people. Work with the team that you trust. Karena ketika orang invest, itu kan mereka juga invest di orangnya sebenarnya, bukan hanya invest di company. Ya kan? Kalau invest di orang, company-nya gagal, orangnya bisa get back up. Mungkin. Tapi kalau misalnya orang yang nggak bisa diandalkan, company-nya gagal, orangnya pasti nyerah. Gitu. Jadi kita juga harus membentuk diri kita untuk siap di-invest juga. Gitu. Itu satu. Kedua sebenarnya, think globally. Karena suka nggak suka, kenyataannya interest untuk invest di Indonesia itu banyak banget yang datang dari luar, Bro Oscar. Dari negara-negara seperti Amerika, China, Eropa, Saudi Arabia, India. Jadi kita harus bisa think like them. Gitu. Kita harus punya visi, kira-kira kalau kita build suatu project atau company bisa akan seperti apa. Mungkin nggak harus keluar dari Indonesia,
Tapi make sure mereka mengerti apa sih yang mau kita bangun nih, gitu. Mungkin ada company yang serupa di negara mereka, gitu kan, di market mereka. Jadi mereka punya bayangan gitu. Ini apa sih yang you're building gitu. Dan terakhir ya mungkin sebenarnya just believe in the potential of Indonesia sih bro Oscar. Oke. Kadang kita mungkin karena konsumsi konten negatif yang banyak kita sering sinik gitu ya, jadi skeptis sama keadaan dan negara sendiri. Menurut saya potensi Indonesia ini luar biasa. Ya. Oke, thank you banget Bro Wafa sudah gabung ke sini. Sama-sama. Ya, sebelum kita tutup, kasih satu lagi tips dong supaya bisa sukses, supaya jadi seperti Mas Wafa berikutnya harus ngapain nih? Ini belajar dari Mas Wafa. Iya Pak. Jangan mencoba menjadi saya sih. Mencoba menjadi versi terbaik dari diri masing-masing aja. Gitu. Karena saya juga nggak mencoba menjadi siapa-siapa. Saya cuma mencoba menjadi versi terbaik diri saya. Nggak pernah compare diri saya dengan siapa-siapa juga. Jadi jangan pernah compare diri sama orang lain juga. Compare diri kita dengan diri kita yang dulu. Kita lebih baik nggak dari kemarin, lebih baik nggak dari tahun lalu. Selama kita masih progress, menurut saya, I think at the end of the day it's good. Luar biasa banget ya. Jadi teman-teman podcast semuanya, sahabat-sahabat podcast semuanya, ingat kita harus bisa mengovercome diri kita sebelumnya. Yes. Ya. Selalu challenge ourselves. Ya. Thank you banget Mas Wafa sudah mampir. Thank you Bro Oscar. Thank you tim. Semuanya dukungannya. Salaman kali ya kita.